Jadi Al-Quran ini turun secara munajaman, ay mufarriqan, artinya berangsur-angsur gitu ya, bertahap. Jadi enggak turun blok sekaligus 30 juz, enggak. Itu kata Syekhna Imam Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Tibyan fi Ulumil Quran. Yang pertama, sebagai tathbitu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam amama adzal musyrikin, sebagai penguat, penghibur hatinya Nabi Muhammad ketika beliau mendapatkan hinaan, ejekan, cacian dari orang-orang musyrikin. Harusnya kita yang menjadi umat Nabi Muhammad ini, kita yang menjadi umat Rasulullah ini, sekiranya kita ini merasa terhibur atau tidak dengan Al-Quran. Hati kita ini merasa ada kekuatan tambahan ketika membaca Quran atau tidak. Ini yang perlu kita pertanyakan. Sebab Al-Quran turun ini sebagai penguat dan penghibur kepada hati Nabi Muhammad SAW. Siapa orang benar cara membaca Al-Qurannya, maka dia pun akan mendapati hal tersebut. Dia merasakan Al-Quran menjadi satu kenikmatan bagi hatinya, obat bagi hatinya, penguat bagi hatinya, penghibur bagi dirinya. Kebanyakan kita kalau lagi sedih ngapain tuh? Dengerin MP3 ya kadang-kadang ya, kita hanyut dalam lagu gitu. Ayo dong sekali-kali kita nih hanyut dalam lantunan Al-Quran. Baca Quran sampai nangis. Oh nikmat bener kalau kita bisa begitu. Ya, itu hikmah pertama tuh. Ini yang mesti kita perhatikan. Kita berupaya bagaimana caranya hati kita terhibur dengan Al-Quranul Karim. Oke? Yang kedua, hikmah yang kedua, Al-Quran turun secara munajaman, ay mufarriqan, berangsur, tidak sekaligus, sebagai at-tadarraj fi tasyri'il ahkamis samawiyah. Karena hukum-hukum ini turun juga dicicil, enggak sekaligus syariat semuanya sekaligus turun, enggak, tapi pelan-pelan. Syariat itu turun pelan-pelan, hukum-hukum itu turun perlahan-lahan. Kenapa? Agar tidak memberatkan kaum muslimin. Kalau sekaligus, ya berat dong. Maka dari itu, kita ini kalau mau benar, jangan menuntut kesempurnaan bagi orang lain ataupun ke diri sendiri. Pelan-pelan gitu. Jangan kita kepengen sholat sunnah 100 rakaat. Iya bagus mah bagus. Baca Quran seminggu sekali khatam, bagus. Begitu. Puasa Nabi Daud, bagus. Pengen sekaligus nih, nggak bertahap. Ujung-ujungnya nanti apa? Puasa kagak, baca Quran kagak, sholat sunnah kagak, ketinggalan semua. Kenapa? Karena kesel sendiri. Karena ibadahnya pakai nafsu. Nggak boleh. Perlahan dulu. Makanya tuh ada bab di hadis tuh larangan untuk takalluf. Ya, takalluf tuh nggak boleh gitu. Jadi ya berdasarkan kadarnya kita dulu aja gitu. Jadi pelan-pelan. Kita kalau mau bener ya pelan-pelan. Dan kita kalau mau ngajakin orang bener ya pelan-pelan. Nggak bisa sekaligus. Kita pengen punya pasangan gitu, berubah 180 derajat. Paling marah-marah di ujung-ujungnya. Pelan-pelan. Kita kalau ngebilangin orang, dakwah kepada orang, pelan-pelan. Jangan tuh orang dari ahli maksiat jadi aulia ya. Ya susah begitu. Pelan-pelan dulu. Yang wajibnya dulu diberesin, yang wajibnya selesai ditunaikan, lanjut memberikan perhatian kepada yang sunnah, dan seterusnya begitu. Taubat dari yang haram dulu, taubat dari yang makruh, taubat dari yang mubah bahkan gitu. Itu kan ada urutannya, ada maratibnya. Nah, seperti itu ya. Jadi Al-Qur'an tidak turun sekaligus serta-merta blok 30 juz, kagak ya. Tapi munajaman ay mufarriqan, berangsur-angsur. Dan di antara ayat-ayat ataupun surah yang turun kan ini dibagi dua periode ya. Ada periode Makkiyah dan juga Madaniyah. Cara penerapannya gini. Ayat atau surah yang tergolong Makkiyah ini berdasarkan masa ya, bukan berdasarkan tempat. Jadi ayat-ayat atau surah-surah Makkiyah ini adalah yang dimaksud ayat atau surah yang turun sebelum Nabi Muhammad melaksanakan hijrah. Udah pasti di Mekah dong. Oke. Setelah Nabi Muhammad hijrah disebut dengan periode Madaniyah. Nah, setelah Nabi hijrah, kan Nabi nggak selama-lamanya di Madinah Al-Munawwarah. Beliau balik lagi dengan peristiwa Fathu Makkah. Balik lagi ke Mekah. Nah, masih ada ayat yang turun. Ini ayat turun di Mekah, tapi masanya setelah Nabi hijrah. Tetap dikategorikan sebagai periode Madaniyah. Seperti itu. Yang kedua, berdasarkan ayat ini yang sering kita lihat dan sekarang ini sedang kita kaji,
ini ada lafzun nida atau lafaz panggilan dalam Quran. Nah, ini kebagi dua ya, ada nidaul am, ada nidaul khas, ada panggilan umum buat semua orang, buat semua manusia, ada nidaul khas, panggilan khusus untuk golongan tertentu saja. Satu, ada yang disebut dengan ya ayuhan nas. Orang-orang gitu. Semua manusia itu disebut dengan nidaul am, panggilan umum. Nah, jadi kalau kita baca Quran itu awalnya ya ayuhan nas, itu yang dipanggil semua orang, mau beriman kek, mau belum beriman kek, mau laki kek, mau perempuan kek, mau tua, mau muda, semuanya tercangkup. Dan sebagian ulama mengatakan ini merupakan ciri daripada ayat makiyah. Kenapa? Karena kalau awalnya ya ayuhan nas, pasti perintahnya isinya tentang perintah untuk bertauhid. Ya ayuhan nas, wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Orang-orang, semua manusia, bertauhidlah kalian. Maknanya begitu, bertauhidlah kalian kepada Tuhan yang menciptakan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, jadi kalau ya ayyuhan nas ciri daripada ayat makiyah meskipun tidak mutlak ya. Itu nanti bisa kita lihat di Zubdatul Itqan karangan Abu Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Tapi biasanya pasti itu isinya tentang berakidah, bertauhid, begitu. Nah, kalau ya ayyuhalladzina amanu, ini merupakan ciri dari ayat-ayat madaniyah meskipun tidak mutlak ya. Karena biasanya isi perintahnya tentang syariat seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asyam. Gitu, perintah untuk apa tuh? Melaksanakan puasa Ramadan gitu. Karena kan gini, orang gimana disuruh ngejalanin syariat kalau dia belum dikategorikan hamba yang beriman gitu. Contoh gini. Contohnya ada kampus UI gitu ya, kampus UI. UI punya peraturan ya yang berkewajiban untuk melaksanakan peraturan itu mahasiswa atau di luar mahasiswa? Mahasiswa dong, yang terdaftar mahasiswa UI wajib mematuhi peraturan UI. Kalau kita bukan mahasiswanya, ngapain kita ngikutin peraturannya? Nggak akan diaku juga. Kita ngikutin peraturan nggak dapat reward, nggak dapat penghargaan, melanggar pun nggak dapat hukuman. Kita nggak masuk kuliah 70 tahun juga nggak akan di DO. Kita bukan mahasiswa, kan begitu. Jelas nih maksudnya ya, seperti itu. Nah, maka ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ini pasti isinya tentang melaksanakan syariat seperti itu. Oke. Nah, karena ini ada dua lafzun nida, ada yang am, ada yang khos. Pertama, satu. Secara jumlah nidaul khos ini lebih banyak daripada nidaul am. Ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu lebih banyak daripada ya ayyuhan nas. Satu, pertama, karena Allah Ta'ala pasti lebih memberikan perhatian kepada hamba-hambanya yang beriman. Makanya lebih sering dipanggil. Kita kalau nggak dipanggil-panggil sama orang yang kita cinta, sedih apa enggak? Sedih, Ustadz. Kita kalau nggak merasa dipanggil sama Allah, mestinya gimana itu? Kita kan di KTP Muslim ya, orang beriman alhamdulillah. Mestinya kalau kumandang azan, kita merasa terpanggil dong ketika Allah manggil. Ketika kita baca Quran, ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, tertunduk kepala dan hati kita merasa malu kepada Allah Ta'ala. Begitu. Ini enggak baca Quran yang ngambang, dengar azan yang ngambang, cuek gitu. Enggak merasa terpanggil. Ini bertanda alarm yang di sini koslet. Jadi enggak connect begitu. Disconnect jadinya. Kalau mau connect, ya yang di sini kita onin dulu, hidupin dulu apa? Kolbunya kita, hatinya kita. Itu yang pertama. Allah Ta'ala pasti lebih mengutamakan perhatiannya kepada hamba-hambanya yang beriman. Makanya lebih sering dipanggil. Sering-sering manggil tuh tanda cinta loh. Tanya aja dong istri kita. Istri kita nggak dipanggil 2 hari aja. Fatwanya banyak yang keluar gitu ya. Yang kedua, meskipun ya ayuhan nas ini lebih sedikit disebut, namun ini selalu berada di dalam Quran, tidak pernah bisa dihapus. Menandakan Allah tidak pernah melupakan hamba-hambanya meskipun dia belum beriman. Jadi siapapun Anda, sudah beriman atau belum beriman, beragama apapun Anda tetap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya kalimat ya ayuhan nas. Ini menandakan siapapun di antara kita selalu berhak untuk mendapatkan dakwah, berhak untuk menerima dakwah. Kita selalu mendapatkan seruan, dan orang yang mendengar dan menjawab seruan tersebut ya ayuhan nas, pasti
pasti dia akan masuk ke dalam agama Islam. Bertanda Allah tidak pernah melupakan kita semua. Makanya itu di kisahnya Nabi Ibrahim itu ada kisah menarik tuh. Ini Nabi Ibrahim tuh punya kebiasaan tuh menjamu tamu gitu ya, nyambut tamu. Beliau tuh kalau makan pasti bareng tamu gitu. Sampai suatu waktu beliau ini mau makan nggak ada tamu, beliau keluar dulu cari apa? Cari tamu buat makan bareng. Ketika beliau ketemu orang-orang, ada salah seorang di antara mereka yang ditanya, kamu Islam apa bukan? Gitu. Ditawarin nih buat makan bareng. Oh enggak, kebetulan saya bukan Islam. Oh enggak jadi dah kalau gitu. Kata Nabi Ibrahim, enggak jadi makan di rumahnya gitu. Kenapa? Karena ini orang bukan Islam gitu. Oh enggak, dengan kejadian tersebut Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Ibrahim, dari dia lahir ke alam dunia sampai sekarang, meskipun dia belum beriman kepada aku, tetap aku kasih rezekinya. Tetap aku kasih haknya. Baru hari ini rezeki dia aku wakilkan, aku titipkan melalui kamu. Udah banyak syaratnya. Mesti beginilah, mesti begitulah. Akhirnya Nabi Ibrahim malu, takut kepada Allah Ta'ala. Dikejar orang tadi. Ketika dikejar, fulan, udah yuk ke rumah saya yuk makan yuk. Ah tadi katanya suruh beriman gitu ya. Jadi suruh beriman. Akhirnya, enggak, saya ini dimarahin oleh Tuhan saya. Ah, yang benar, kamu dimarahin Tuhan, kamu gara-gara saya. Iya benar. Akhirnya nih orang asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam agama Islam. Yang saat itu nabinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini menandakan kalau kita ingin menyebarkan Islam dengan baik, sebarkan akhlak. Sebarkan akhlak, sebarkan kasih sayang. Kalau kita menyebarkan Islam dengan cara yang keras, orang-orang di luar Islam bukannya senang, antipati kepada agamanya kita. Jangan sampai kita ini menjadi penghalang hidayahnya Allah kepada mereka. Jangan. Ya, jangan.